kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Saya seorang ibu mempunyai 5 anak. Yang saya ingin tanyakan, apa hukumnya bila saya meminta cerai pada suami saya? Maaf, penyebabnya adalah maaf sekali, Bu ya. Suami saya sering sekali melihat film seks. Saya sudah melarangnya dan dia ingin melakukan sama seperti mereka. Dan kalau saya tidak memberi anu saya, dia mau mencari wanita lain. Dan juga dia suka sekali memasukkan sesuatu ke anusnya kayak gay gitu. Apa yang harus saya perbuat? Tolong sarannya, kadang saya jijik melihatnya. Aku hanya menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pernikahanku. Tapi entahlah kenapa suamiku jadi berubah penggila seks. Bukannya makin sayang, malah ingin jauh darinya. Apakah cerai itu baik untuk saya dan anak-anak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus difahami, sebetulnya bukan suami Anda sudah tidak cinta kepada Anda atau tidak syahwat kepada Anda. Akan tetapi syahwat suami Anda sudah tertutup dengan sesuatu yang salah, yang haram. Maka tutup inilah yang harus dipangkas. Maka kami selalu ingatkan jangan main-main. Jangan dengar fatwa picisan ustadz yang hobi nonton film porno lalu berkata ngelihat film porno nggak haram. Hei ustadz, kalau Anda hobi nonton itu jangan sebarkan ke orang, urusan Anda sendiri. Kita dengar satu ustadz datang ke tempat kita marah-marah. Mengatakan kok haram-haram itu kan gini. Itu kan buat suami istri. Katanya. Akhirnya kita diam, rupanya memang dia bukan niat baik dia. Akhirnya kan ketahuan kalau dia hobi kan. Di saat dia marah kan ketahuan kalau dia hobi begitu. Ya, kalau Anda hobi nonton ya Ustadz, nonton film porno, terus urusan diri Anda, jangan ajak orang lain. Yang dianggap sepele ya hamba Allah, itu merusak. Karena apa? Setelah itu yang direkam di otaknya dan di pikirannya adalah yang ada di film yang dilihat. Sehingga secantik apapun istrinya tidak seperti yang dilihat. Belum lagi sudah mulai merambah kepada ingin niru gaya permainan yang dilihat. Dari itu film, khayal, nggak bisa diwujudin di alam nyata. Sehingga selalu mengatakan kamu tidak seperti dia, selalu begitu, kamu tidak seperti dia. Karena keurusan syahwat, mohon maaf, biarpun istrinya putih melihat perempuan hitam pun juga syahwat. Hati-hati. Karena memang dibuat oleh Allah semacam itu. Ini karunia Allah, Allah berikan syahwat. Hati-hati. Anggap saja semacam itu. Karena hitam dan putih sebenarnya di hadapan Allah sama mulia. Cuman urusan bangkitkan syahwat sama. Mohon maaf, mungkin istrinya sangat cantik. Cuman karena dia tidak melihat, tidak menjaga matanya, mungkin dia terpesona dengan orang di bawah kecantikan istrinya. Urusan syahwat, gila. Kalau dalam Islam kan namanya mahram, anak, ibu, saudara, itu seharusnya nggak syahwat. Dan nggak mungkin ada syahwat. Karena ini saudara, ini ibunya, dan sehari ini gara-gara si anak sering nonton film kotor, dia berani ngintip ibundanya. Seorang bapak menggauli anak perempuannya. Gara-gara rusak, gara-gara tontonan. Makanya jangan dia main-main. Sampai ngerti haram, lihat seorang suami ingin bermain dengan istrinya dengan cara yang haram, lewat lubang belakang. Permasalahannya dia yang tonton itu. Makanya jangan remehin hamba Allah. Hari ini bukan mengatakan, oh enggak, saya biasa saja kok Buya. Hari ini semakin tertanam. Akhirnya apa? Dia ingin memperlakukan istrinya seperti yang di film itu. Sehingga tidak akan ketemu ujungnya. Karena apa? Yang dirindukan di alam khayal, di alam nyata tidak ada lagi. Maka apa hasilnya? Dia tidak akan puas. Apalagi pakai ancaman, dia akan mencari perempuan lain. Na'udzubillah. Astagfirullah. Ini gara-gara tontonan. Sungguh benar apa yang Allah firmankan. Kulli mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga mata. Maka dengan menjaga mata akan semakin indah di rumah. Kalau kita sering melihat aurat-aurat lihat, yang kita miliki menjadi tidak bernilai. Indahnya Islam. Jaga mata Anda wahai kaum pria. Maka bagi wanita, bagi Anda, suamimu adalah suamimu. Berarti suamimu lagi tersesat salah jalan. Barangkali suami Anda mendengar suara ini. Suami Anda itu orang yang baik. Anda akui sendiri dia baik. Hanya sekarang dia lagi terpesona. Karena itu seperti lebih kejam. Karena gambar-gambar porno itu ada urusan syahwat. Syahwat itu langsung kepada nadi. Apa itu? Kalau istilahnya, kalau ada orang minum obat kan kecanduan begitu ya. Kalau syahwat itu sudah menyatu dengan Anda. Sehingga suatu ketika ada pengakuan, ini adalah seorang psikolog yang cerita. Bahwasanya mungkin dia sudah ngantuk. Mestinya tidur. Kalau sudah nonton film porno bisa sampai 4 jam berikutnya nggak pakai tidur. Lebih dari minum obat.
Padahal dia nggak ngapa-ngapain, hanya bangkit syahwat saja. Memang luar biasa tuh nyiksa. Sehingga kepalanya manusia, otaknya kayak iblis. Begitu. Hati-hati. Maka kami himbau kepada siapapun, khususnya mungkin suami daripada yang bertanya. Yang bertanya ini baik sekali, pahalanya besar karena ilmunya akan didengar oleh yang lainnya. Kami husnudzon bahwasanya setelah ini suami Anda menjadi suami yang kembali soleh seperti sebelumnya, rajin ibadah dan seterusnya. Akan benci dengan hal demikian itu. Kalau dia sudah menjaga matanya sebulan, 2 bulan, menjaga matanya, lihat, dia akan melihat lagi, lihat, istrinya kembali normal bagi dia, membangkitkan syahwatnya, mesra dan nggak perlu yang aneh-aneh. Yang perlu yang nggak aneh-aneh. Makanya ini kita itu sering istilahnya nafsu binatang. Binatang sering jadi kambing hitam kan. Nggak ada binatang sejahat sejelek nafsunya manusia. Lihat. Binatang kambing kalau sudah ngelihat, jadi selesai sudah urusannya, begitu saja. Bahkan kalau sudah ngelihat betinanya bunting sudah biasa saja kan. Tapi kalau manusia lihat pengen ini, pengen itu, apalagi sudah nonton gaya ini, gaya itu segala macam, naudzubillah. Nah ini kan dolem yang nafsu binatang. Binatang malah lebih santun kayaknya dengan manusia-manusia yang sudah akhlaknya. Seperti itu. Baik. Jadi yang penting dijaga mata Anda. Mata-mata dijaga. Mungkin kita pernah punya pengalaman, segera Anda batasi. Karena kalau Anda semakin pandai membatasi, menjauhkan dari yang haram, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, baik sama. Lil mu'minat. Maka setelah itu akan indah di dalamnya. Jangan entengin suami istri nggak apa-apa. Hei suami istri. Berarti bangkitnya pasanganmu syahwatnya itu bangkit bukan karena Anda. Anda paham enggak? Mestinya cemburu dong. Jadi pasanganmu bangkit syahwat karena nonton itu. Lebih dari itu lihat, di saat Anda pergi lama nggak pulang-pulang, dia pengen bangkitkan syahwat. Mau nonton film bersama? Enggak, nonton sendiri. Sudah pinter ya Anda ajari. Na'udzubillah. Lalu memuaskan sendiri setelah itu. Atau ya itu sama seperti laki-laki berpikir mencari yang lain, maka sang perempuan pun juga demikian. Kenapa? Otaknya sudah dikotori oleh tontonan-tontonan. Mohon maaf agak panjang jawabannya karena ini penting sekali. Di hari ini godaan terbesar syahwat bukan urusan syahwat. Sebab bangkitnya syahwat itu apa? Banyak problem rumah tangga dan perzinahan, sebabnya apa? Bukan karena istrinya tidak aktif lagi, bukan. Bahkan bukan suaminya tidak memenuhi lagi, bukan. Kenapa seorang perempuan itu lalu dia melakukan keharaman dengan orang yang mungkin di bawah kegantengan suami, di bawah keperkasaan suami, di bawah kelembutan suami? Kenapa? Ajib, aneh sekali. Dan kita menemukan. Sampai saya nggak upaya kalau suaminya itu, kemudian dia tertarik dengan laki-laki itu. Ada orang ngadu kepada kami. Suaminya ngadu, Buya. Saya bilang, suaminya ganteng banget. Secara dohir. Saya berkata, apakah dia tidak murni? Sampai pengakuan dari perempuan insaf adalah, suami saya lebih hebat daripada laki-laki itu. Dalam urusan seks sekalipun. Cuma tidak tahu, Buya, saya kepleset. Ajib, kepleset. Gara-gara apa? Sama, betul istilahkan. Iya, saya sering nonton film. Jadi penasaran, pengen ngelakuin ini, itu, dan sebagainya. Naudzubillah. Maka yuk jaga mata semuanya. Jaga mata, jangan ngentengin. Anda ngentengin, rugi Anda. Anda sendiri yang rugi. Anda akan menjadi kurang indah dengan pasangan. Kan tidak enak kurang indah. Semoga Allah menjaga semuanya. Kemudian masalah, tidak usah minta cerai dulu, selesaikan dulu ya. Kalau memang ternyata suami terus melakukan itu, Anda akan diajak melakukan yang haram. Maka ya nanti boleh dong pada batas tertentu Anda. Yang penting Anda harus menolak. Kalau untuk melakukan yang haram. Ya, melakukan yang haram Anda menolak. Berhubungan di waktu haid haram. Dari lubang belakang haram. Lubang belakang haram. Baik. Di lubang belakang yang haramnya jangan sampai salah. Kalau dari belakang bukan di lubang belakang tidak haram. Dari lubang belakang yang haram. Dan kalau ada suami gitu, Anda sampai derajat Anda haram, maka Anda boleh. Mau diajak maksiat terus, Anda boleh minta cerai. Tapi untuk cerai sendiri harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah Anda mampu di saat sendiri nanti menjaga kehormatan Anda? Jangan sampai Anda keluar dari suami begitu, tak taunya di luar masuk bab zina. Ini harus pada pertimbangan khusus. Makanya mengambil langkah cerai sendiri harus matang direnungkan dulu. Semoga Anda selamat, suami Anda insya Allah. Lebih baik harapan kami adalah lebih baik suami Anda semoga tobat, sadar, sehingga Anda mesra kembali, indah kembali. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.